Pertama-tama, siapkan kentang. Ini beratnya 250 gram setelah dikupas. Kentangnya ini dipotong kecil-kecil ya, karena ini akan direbus agar nanti cepat lunaknya. Oh ya, kentang ini saya beli harganya Rp16.000 per 1 kilogramnya. Ini airnya udah siap, langsung aja kita masukkan kentangnya dan kita rebus sampai lunak. Sambil menunggu kentangnya ini matang, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan daun bawang sekitar 2 batang. Ini daun bawangnya sudah dicuci, kemudian diiris tipis. Siapkan juga 3 buah cabai merah keriting. Ini cabainya juga diiris tipis ya. Siapkan juga 1 buah wortel. Ini wortel yang ukuran kecil aja. Wortelnya ini udah dikupas, dicuci bersih, kemudian dipotong dadu kecil-kecil ya. Siapkan juga 2 siung bawang putih. Ini bawang putihnya diiris tipis ya. Dan saya juga menggunakan bawang merah sama 2 siung juga. Ini diiris tipis. Atau kalau mau diulek juga nggak apa-apa ya. Jika sudah, bawangnya ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan lihat kentang yang tadi direbus. Nah, ini kentangnya udah lunak. Jika sudah seperti ini, langsung aja kita angkat dan ditiriskan. Nah, ini kentang yang tadi udah direbus, ini akan dihaluskan. Saya menghaluskannya menggunakan saringan seperti ini aja. Atau kalau mau lebih cepat dan lebih halus, Bunda bisa menggunakan chopper ya. Apalagi jika membuat dalam jumlah banyak. Jika udah selesai dihaluskan semua, ini kentangnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan menyiapkan roti tawar. Nah, ini saya gunakan roti tawar yang murah meriah aja. Karena untuk jualan yang murah meriah juga ya, satu pak seperti ini hanya Rp5.000, isinya ada sekitar 12 lembar. Untuk roti tawar yang murah meriah seperti ini memang agak tipis, tapi nggak apa-apa walaupun nanti ada yang bolong ataupun robek, nggak masalah. Karena nanti ini akan dilapisi lagi dengan tepung panir, jadi insya Allah akan tetap aman ya. Ini bagian pinggirnya digunting-gunting seperti ini. Atau biar lebih cepat dan mudah, Bunda bisa memotongnya sekaligus beberapa lembar menggunakan pisau. Ini saya gunting satu-satu seperti ini hanya untuk mencontohkannya aja. Nah, ini bagian pinggirannya jangan dibuang ya Bun ya, karena ini tetap akan kita gunakan sebagai isian. Nah, ini bagian pinggirannya kita gunting-gunting dulu biar ukurannya lebih kecil, jadi mudah saat kita jadikan sebagai isian. Nah, untuk roti yang tadi udah dibuang pinggirannya, ini kita pipihkan menggunakan rolling pin. Atau Bunda juga bisa menggunakan gelas ataupun botol yang permukaannya datar. Jika sudah pipih, kemudian ini digunting menjadi 2 bagian, jadi nanti satu kue hanya menggunakan setengah lembar aja. Dan karena kita menggunakan 9 lembar roti, jadi nanti akan dihasilkan sekitar 18 kue. Nah, jika sudah, ini rotinya bisa disisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan lanjut menumis. Siapkan secukupnya minyak dalam wajan untuk menumis, dan jika minyaknya udah panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi udah disiapkan. Juga masukkan cabai merah keriting yang sudah diiris tipis. Nah, ini kita tumis ya. Kita masak sampai bawang putih dan bawang merah serta cabenya ini matang dan wangi. Nah, seperti ini udah cukup. Jika sudah seperti ini, kemudian masukkan wortel yang tadi sudah dipotong dari kecil-kecil. Nah, di sini saya tidak menambahkan air karena ini ukuran wortelnya cukup kecil-kecil ya. Dimasak sebentar aja, dioseng-oseng seperti ini. Insya Allah akan cepat lunak. Oh ya, masukkan juga seasoningnya. Ini ada garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, dan lada bubuk seperempat sendok teh. Nah, ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Nah, ini udah rata ya. Ini wortelnya juga udah matang. Jika udah seperti ini, kemudian masukkan kentang yang tadi sudah dihaluskan. Ini langsung dimasukin aja semuanya.
Nah, ini kita aduk-aduk ya sampai kentangnya tercampur rata dengan sayurannya. Nah, seperti ini udah cukup. Terakhir, baru masukkan daun bawang yang tadi sudah diiris tipis. Ini kita aduk-aduk lagi sampai daun bawangnya ini tercampur rata dengan kentangnya. Jika sudah rata, kemudian masukkan potongan pinggiran roti yang tadi udah kita gunting kecil-kecil. Nah, ini kita masukkan semua, dan ini kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah rata, ini bisa dikoreksi rasanya, dan jika sudah oke, ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian. Ini kita pindahkan dulu ke dalam wadah. Oh ya, kita siapkan juga untuk perekatnya ya. Untuk perekatnya mudah, hanya menggunakan 1 sampai 2 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan sedikit air sampai didapat kekentalan yang sedang. Nah, seperti ini udah cukup, ini sudah siap untuk dijadikan sebagai larutan perekat. Kemudian ambil setengah lembar roti, ambil juga sedikit aja, secukupnya ya adonan kentang sayurnya. Ini kita bentuk lonjong sambil agak dipadatkan dan kita gulung. Jangan lupa bagian ujungnya diberi larutan terigu sebagai perekat. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil setengah lembar roti, kemudian ambil juga adonan kentang sayurnya. Ini kita bentuk lonjong. Kemudian ini diletakkan di atas roti dan digulung. Jangan lupa bagian ujungnya diberi larutan terigu sebagai perekat. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 18 roti isi kentang sayur seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika sudah diisi dengan kentang sayur seperti ini akan langsung dipanir aja. Oh ya, sebelumnya siapkan dulu untuk larutan pelapisnya ya. Untuk larutan pelapisnya mudah, hanya gunakan 3 sendok sampai 4 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan sedikit air. Atau kalau mau lebih gurih, boleh juga ditambahkan sedikit garam ataupun kaldu bubuk. Nah, ini kita aduk ya sampai tercampur rata, sampai didapat kekentalan yang sedang. Nah, seperti ini udah ya, sekarang kita sudah siap untuk memanir. Celupkan roti isi kentang ke dalam larutan terigu, kemudian ini langsung dibaluri dengan tepung panir, sambil agak ditekan-tekan. Nah, jadinya seperti ini. Ini bagian pinggirnya yang tadinya terbuka, ataupun jika ada bagian tengahnya yang sobek, dengan dipanir seperti ini, jadi bisa tertutup dengan rapi. Jadi insya Allah aman ya, isinya nggak akan keluar-keluar saat digoreng. Jika sudah dipanir semua, ini bisa di-stok. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal dimasukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Tapi ini akan langsung digoreng aja. Ini kita goreng sampai tepung panirnya ini crispy dan berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Dan untuk yang berikutnya sama, ini tetap kita goreng menggunakan api sedang sampai dua sisinya berwarna agak kecoklatan. Nah, ini yang barusan tadi kita goreng. Ini kelihatan cakep banget, crispy dan terlihat sangat lezat. Selain dijual satuan, ini juga cocok banget dikemas menggunakan pasik mika. Yang menggunakan pasik mika seperti ini bisa untuk dititip-titip di kantin ataupun di warung sayur. Ini bisa diisi 4 buah, boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jangan lupa tempelkan label stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box. Ini bisa dialas dulu dengan tap kertas, kemudian dikemas menggunakan plastik OPP. Ini plastik OPP yang ukuran 9 kali 9 cm.
Oh ya, jika Bunda tertarik membeli label stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy, berpadu dengan lembutnya roti dan lezatnya kentang sayur yang ada di sebelah dalam. Ini perpaduan yang cocok banget. Roti dengan kentang yang gurih dan wangi seperti ini. Ini selain mengenyangkan, rasanya juga sangat enak. Bunda harus coba ya, ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk modal dan rincian resep sudah saya tulis di deskripsi, silakan dicek. Tapi untuk modal dan harga jual, silakan disesuaikan lagi untuk daerah masing-masing. Karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.